Dalam hidup, ada masa ketika manusia merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Beban pikiran menumpuk, hati terasa sesak, langkah melemah, dan seseorang mulai bertanya pada dirinya sendiri, mengapa semuanya terasa berat seperti ini. Namun di balik segala kesempitan itu, ada sebuah rahasia yang hanya diketahui oleh jiwa-jiwa yang mau berhenti sejenak, memandang ke dalam, dan bertanya, adakah aku sedang dituntun menuju sesuatu yang lebih besar? Karena sesungguhnya, ketika seorang hamba merasa seolah-olah ia sedang jatuh, sebenarnya ia tidak sedang dibiarkan jatuh sendirian. Sebaliknya, ia sedang dipeluk oleh rencana Allah yang jauh lebih luas dari jangkauan akalnya. Tidak ada satupun kesedihan yang kau rasakan, bahkan setetes saja, kecuali Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun luka yang kau sembunyikan, kecuali Allah melihatnya. Dan tidak ada satupun langkah yang kau tempuh dengan penuh kelelahan, kecuali Allah menghitungnya sebagai ibadah. Hidup memang terasa berat ketika engkau mencoba menanggung semuanya sendirian. Engkau menjaga wajah agar tetap tersenyum meski hatimu retak. Engkau menguatkan diri meski batinmu hampir menyerah. Engkau menenangkan orang lain padahal dirimulah yang paling butuh ketenangan. Tetapi ketahuilah, tidak ada satupun dari perjuanganmu itu yang hilang di hadapan Allah. Ia tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Ia tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu dengan kekuatan yang tak terlihat. Kadang, bentuk pertolongan itu datang bukan sebagai sesuatu yang engkau inginkan. Bukan dalam bentuk yang engkau bayangkan. Bahkan seringkali pertolongan itu datang dalam bentuk kehilangan, rasa sakit, keruntuhan, dan kegagalan. Seolah-olah Allah membiarkanmu jatuh. Namun, ketahuilah, kehilangan itu bukan hukuman, tapi sapuan lembut Tuhan untuk membersihkan jalanmu dari sesuatu yang tidak lagi bermanfaat untuk perjalanan jiwamu. Seorang ulama sufi pernah berkata, apapun yang Allah ambil darimu, sebenarnya Ia sedang menyelamatkanmu darinya. Engkau mungkin menangis karena sesuatu hilang dari hidupmu. Tapi Allah tahu bahwa jika itu tetap bersamamu, engkau tidak akan tumbuh, engkau tidak akan naik, dan engkau tidak akan menemukan kedalaman dirimu sendiri. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa Allah sering menguji hambanya bukan karena ia ingin melemahkan, tetapi karena ia ingin mengangkat derajat ruhani hamba itu ke tempat yang tidak bisa dicapai tanpa rasa sakit. Ujian bukanlah bentuk kejatuhan, tapi bentuk perhatian. Kesulitan bukanlah tanda bahwa Allah menjauh, tetapi tanda bahwa Allah sangat dekat. Ada masa ketika seseorang merasa seluruh dirinya remuk. Namun justru pada masa itulah Allah paling dekat. Karena ketika seorang hamba tidak lagi mampu bergantung pada apapun selain Allah, saat itulah ia benar-benar mengenal Tuhannya. Pernahkah engkau merasa, pada saat engkau berada di titik paling rapuh, engkau justru merasakan ketenangan yang aneh? Perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Itu adalah tanda bahwa Allah tidak membiarkanmu jatuh. Ia sedang menopangmu, perlahan-lahan, dengan cara yang tidak tampak oleh mata manusia. Seperti seorang ibu yang memegang tangan anak kecil yang baru belajar berjalan. Jika sang anak terjatuh, ibu itu tidak sedang membiarkannya terluka. Ia sedang mengajarinya berdiri. Begitulah Allah memperlakukan hambanya. Kadang engkau tidak diberi apa yang kau inginkan, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena Ia ingin mengajarkan bahwa ada yang lebih baik, ada yang lebih bersih, ada yang lebih cocok untuk jiwamu. Kadang engkau diperlambat bukan karena Allah menunda rezekimu, tetapi karena Allah sedang menyiapkan dirimu agar engkau layak menerima sesuatu yang lebih besar. Dalam dunia tasawuf, ada sebuah pelajaran. Jika Allah menarikmu, menjauhi sesuatu, itu berarti Allah ingin mendekatkanmu pada sesuatu yang lebih tinggi. Jadi, ketika sesuatu dalam hidupmu tiba-tiba berubah, jangan langsung menyangka bahwa engkau sedang dihukum. Bisa jadi itu adalah panggilan lembut untuk kembali padanya. Tidak ada kejatuhan seorang mukmin yang sia-sia. Tidak ada air mata yang dicatat tanpa makna. Tidak ada luka yang dibiarkan tanpa balasan. Ketika engkau merasa tidak punya siapa-siapa selain Allah, sebenarnya engkau sedang berada pada puncak kekuatanmu. Jangan takut pada proses yang membuatmu bertumbuh. Jangan gentar pada kehilangan yang membuatmu matang. Jangan khawatir terhadap pintu yang tertutup, karena Allah tidak akan membiarkan satu pintu tertutup tanpa menyiapkan pintu lain yang lebih luas, lebih damai, dan lebih cocok untuk perjalanan jiwamu. Kekuatanmu bukan terletak pada semua yang kau miliki, tetapi pada semua yang kau lepaskan demi Allah. Hatimu bukan menjadi kuat karena tidak pernah terluka, tetapi menjadi kuat justru karena pernah retak dan disambung ulang oleh pertolongan Allah.
Setiap orang yang hari ini tampak tegar, pernah hancur berkali-kali. Setiap jiwa yang hari ini terlihat tenang, pernah menangis diam-diam dalam doanya. Setiap hamba yang hari ini kuat, pernah merasakan dirinya tidak punya daya apa-apa. Dan di balik semua itu ada satu hal yang sama. Mereka tidak ditinggalkan oleh Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar jatuh selama ia masih memegang tangan Tuhannya. Walau engkau merasa rapuh di luar, jika Allah menguatkan hatimu di dalam, maka tidak ada yang bisa menjatuhkanmu. Allah tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Ada saat dalam hidup ketika seseorang mulai merasa bahwa langkahnya menjadi berat, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena Allah ingin ia berhenti sejenak dan mendengar pesan yang selama ini ia abaikan. Kadang, manusia berjalan terlalu cepat mengejar dunia, lalu ia terluka di tengah perjalanan, namun tetap memaksa dirinya berlari. Padahal bisa jadi, luka itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan panggilan lembut dari Allah yang berkata, "Berhentilah sebentar, aku ingin berbicara denganmu." Dalam perjalanan ruhani menurut para ulama sufi, terutama sebagaimana dijelaskan dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali, ada fase yang disebut tafakur ruhani, yaitu ketika seorang hamba dipaksa berhenti dari hiruk-pikuk dunia agar ia bisa melihat ke dalam dirinya. Dan seringkali, cara Allah menghentikan manusia adalah melalui ujian, kegagalan, kekecewaan, kehilangan, atau jalan hidup yang tiba-tiba berubah. Saat dirimu merasa seperti terjatuh ke tempat yang gelap, bukan karena Allah ingin menyakitimu, tetapi karena cahaya hanya tampak jelas dalam kegelapan. Jika hidupmu terlalu terang oleh gemerlap dunia, engkau mungkin takkan melihat cahaya Allah. Maka, ketika dunia meredup, disitulah ruhmu mulai bersinar. Ada seseorang yang dahulu hidupnya terasa mudah, semua pintu seperti terbuka, semua harapan seperti dekat. Namun tiba-tiba Allah mempersempit langkahnya, menutup satu pintu, lalu pintu lainnya. Pada awalnya ia merasa ditinggalkan, merasa tidak dipedulikan, merasa tidak dicintai. Tetapi setelah ia mulai belajar menenangkan diri, barulah ia sadar bahwa pintu yang tertutup itu sesungguhnya menyelamatkannya dari sesuatu yang akan merusak masa depannya atau bahkan merusak jiwanya. Begitulah cara Allah bekerja, ia tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Ketika satu hal dalam hidupmu hancur, itu bukan akhir dari segalanya. Itu hanyalah cara Allah mengganti arah langkahmu. Caranya mengajakmu mendekat kepadanya dengan lebih dalam. Dalam dunia tasawuf, ada sebuah kalimat yang sangat indah. Allah menulis takdirmu dengan kasih sayang, bukan dengan kemarahan. Kalimat ini mengajarkan bahwa apapun yang terasa berat sekalipun, tetap disusun oleh Allah dengan penuh rahmat. Bahkan masalahmu pun diciptakan dengan kasih. Kesedihanmu pun diatur dengan cinta. Kesendirianmu pun dijaga oleh malaikat yang memelukmu agar tidak rapuh. Seringkali manusia merasa sendirian, padahal ia sedang dijaga oleh rahmat yang tak kasat mata. Coba renungkan, sudah berapa banyak masalah yang kau kira akan menghancurkanmu, tetapi akhirnya justru membuatmu lebih kuat. Sudah berapa banyak doa yang dulu kau tangisi karena tak kunjung dikabulkan, tetapi sekarang engkau bersyukur bahwa doa itu tidak dikabulkan Allah pada waktu itu. Sudah berapa banyak kegagalan yang dulu membuatmu putus asa, tetapi sekarang engkau faham bahwa kegagalan itu justru menyelamatkanmu dari lebih banyak luka. Itulah mengapa ulama sufi sering mengatakan, Allah tidak selalu memberi apa yang kau minta, tetapi selalu memberi apa yang kau butuhkan. Kadang, kebutuhanmu adalah kekuatan, bukan kemenangan. Kadang kebutuhanmu adalah kesabaran, bukan kelancaran. Kadang kebutuhanmu adalah kedewasaan, bukan kenyamanan. Dan kadang, kebutuhanmu adalah jatuh, agar engkau dapat bangkit lebih tinggi dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Dalam setiap kejatuhan seorang mukmin, Allah menyiapkan tangannya untuk menopang. Bukan dengan cara yang terlihat, tetapi dengan cara yang dirasakan oleh hati yang peka. Ada orang yang diselamatkan melalui kegagalan, ada yang dijaga melalui kehilangan, ada yang dipeluk Allah melalui kesedihan, dan ada yang ditarik kembali kepadanya melalui rasa sakit yang tidak seorang pun mengetahuinya. Jika engkau saat ini sedang berada dalam masa-masa sulit, ketahuilah bahwa Allah tidak sedang menghukummu. Ia sedang menguatkanmu, ia sedang menghapus dosamu. Ia sedang menyiapkan jalan baru untukmu. Dan mungkin, ia sedang memurnikan hatimu agar engkau mampu menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam kitab Ihya, Al-Ghazali menuliskan bahwa kadang Allah menahan dunia dari seseorang karena ia ingin memurnikan hatinya dari ketergantungan pada makhluk. Allah ingin hambanya merasakan bahwa ketenangan sejati tidak pernah datang dari manusia, uang, jabatan,
atau cinta manusia. Ketenangan sejati hanya datang dari kedekatan dengannya. Ketika dunia mengecewakanmu, sebenarnya itu adalah undangan untuk kembali kepada Allah. Ketika seseorang pergi meninggalkanmu, bisa jadi itu adalah cara Allah membuka ruang dalam hatimu untuk hadirnya ketenangan baru. Ketika harapanmu gagal, itu bukan kegagalan, tetapi petunjuk bahwa Allah sedang menuliskan rencana lain untukmu. Rencana yang lebih indah, rencana yang lebih tulus, rencana yang lebih selaras dengan jiwamu. Allah mungkin menunda kebahagiaanmu bukan karena Ia ingin menyiksamu, tetapi karena Ia ingin membersihkan jalan dari hal-hal yang akan merusak kebahagiaan itu jika datang terlalu cepat. Seperti seorang petani yang merawat tanah sebelum menanam benih yang mahal. Allah pun sedang merawat jiwamu sebelum menanam takdir yang besar dalam hidupmu. Selama engkau masih dekat dengan Allah, mustahil engkau benar-benar jatuh. Selama hatimu masih berzikir meski perlahan, mustahil engkau benar-benar tersesat. Selama engkau masih berharap padanya, mustahil engkau benar-benar sendirian. Karena Allah tidak menciptakanmu untuk dibiarkan hancur. Ia menciptakanmu agar engkau menjadi lebih kuat, lebih lembut, lebih dalam, dan lebih dekat dengannya. Allah tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Ada satu rahasia besar yang sering dilupakan manusia ketika ia sedang dalam kesulitan, Allah lebih dekat kepada hambanya pada saat ia merasa paling jauh. Itulah ironi indah dalam perjalanan ruhani. Ketika engkau merasa tidak punya daya, justru pada saat itulah Allah sedang memberikan daya yang paling besar. Ketika engkau merasa sendirian, saat itulah Allah sedang paling dekat untuk menemanimu. Ketika engkau merasa melemah, itulah momen ketika Allah sedang membangun kekuatanmu yang paling dalam. Sebab kekuatan yang berasal dari manusia bersifat terbatas, tetapi kekuatan yang berasal dari Allah tidak akan pernah habis. Dalam kesunyian malam, ketika engkau meneteskan air mata tanpa diketahui siapapun, pada saat itu Allah sedang melihatmu dengan kasih sayang yang tidak dapat digambarkan oleh bahasa manusia. Bahkan malaikat pun mencatat setiap tetes air mata itu sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk doa tanpa suara, dan sebagai bukti bahwa hatimu masih hidup. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa hati yang lembut adalah hati yang telah disentuh oleh ujian. Ujian melembutkan hati dari kesombongan. Kesedihan mencuci hati dari kesia-siaan. Kekecewaan menghapuskan ketergantungan pada manusia. Dan luka, entah yang kau ceritakan atau kau sembunyikan, adalah alat Allah untuk mengupas sifat-sifat buruk dalam dirimu yang tidak akan pernah hilang jika hidupmu selalu bahagia. Maka jangan terkejut jika Allah membiarkan seseorang merasakan pahitnya hidup. Bukan karena ia membenci, tetapi karena ia ingin membuat rasa manis yang akan datang terasa jauh lebih berarti. Karena jiwa yang tidak pernah merasakan gelap, tidak akan pernah mampu menghargai cahaya. Seorang mursyid sufi pernah berkata, jika Allah ingin meninggikan derajat seorang hamba, Ia akan memberinya ujian yang tidak diberikan kepada banyak orang. Itulah sebabnya, ketika engkau merasa bebanmu berbeda dari orang lain, itu bukan tanda bahwa engkau disulitkan. Itu bisa jadi tanda bahwa engkau dipilih untuk melalui jalan yang lebih tinggi. Ada manusia yang diberi jalan mudah, dan Allah menilai mereka dengan cara yang sederhana. Namun ada manusia yang diberi jalan sulit, hatinya diuji, imannya diuji, kesabarannya diguncang, dan Allah menilai mereka dengan cara yang lebih halus, lebih dalam, lebih spesial. Engkau mungkin tidak menyadari, tapi setiap rasa sakit yang engkau tahan, setiap kesabaran yang engkau jaga, setiap rintihan yang engkau pendam, semuanya kembali kepada Allah sebagai pahala yang melebihi amalan lahir yang mungkin tidak mampu engkau lakukan. Terkadang pertolongan Allah hadir dalam bentuk yang tidak kita duga. Bukan dalam senyuman, tapi dalam air mata. Bukan dalam kelancaran, tetapi dalam kesulitan yang membentukmu. Bukan dalam banyak teman, tetapi dalam kesendirian yang mengajari arti keheningan. Bukan dalam kemenangan cepat, tetapi dalam keterlambatan yang melatih kesabaranmu hingga engkau menjadi jiwa yang matang. Salah satu tanda Allah menopangmu adalah ketika engkau terjaga dari kesalahan lama yang dulu sering kau lakukan tanpa merasa bersalah. Kini, sedikit saja engkau tergelincir, hatimu langsung gelisah. Dulu engkau merasa baik-baik saja saat jauh dari Allah, kini engkau langsung kehilangan arah hanya karena lalai sejenak. Perubahan ini bukan kebetulan, ini adalah tanda bahwa Allah memegang hatimu. Tanda lainnya adalah ketika Allah menjauhkanmu dari orang-orang yang merusak ketenanganmu. Mungkin kau tidak paham kenapa seseorang pergi. Mungkin kau tidak mengerti mengapa hubungan tertentu terputus. Tapi jika itu membuatmu lebih dekat kepada Allah, lebih dekat pada ketenangan,
lebih jauh dari dosa, maka itu adalah pertolongan, bukan kehilangan. Begitu pula ketika Allah menahan sesuatu yang kau inginkan. Kadang kau merasa hidupmu lambat, doamu belum dikabulkan, langkahmu tidak secepat orang lain. Tetapi ketahuilah, penundaan dari Allah bukan berarti penolakan. Penundaan itu adalah cara Allah merapikan jalan. Ada hal-hal yang tidak terlihat yang sedang diperbaikinya. Ada bahaya yang sedang Ia singkirkan dari masa depanmu. Ada keberkahan yang belum siap engkau terima. Maka dalam dunia tasawuf, ketundukan pada takdir bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda pasrah yang mulia. Pasrah bukan berarti menyerah. Pasrah berarti percaya bahwa Allah lebih tahu. Dan ketika seseorang mampu percaya sepenuhnya, ia akan melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ia akan melihat bahwa setiap air mata memiliki makna. Bahwa setiap luka memiliki pesan. Bahwa setiap kegagalan memiliki hikmah. Bahwa setiap penolakan membawa arah baru. Dan bahwa setiap perjalanan yang terasa berat sebenarnya sedang mendorongnya menuju sesuatu yang lebih tinggi. Perasaan jatuh adalah bagian dari proses naik. Seperti anak panah yang harus ditarik ke belakang sebelum melesat lebih jauh, begitu pula Allah menarikmu dengan kesulitan sebelum Ia melesatkanmu menuju takdirmu. Engkau mungkin diam sekarang, menahan banyak hal di hati. Engkau mungkin menyimpan rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun ketahuilah, Allah tidak membiarkanmu menanggung semuanya tanpa kekuatan yang Ia titipkan di dalam dirimu. Sesungguhnya, jika engkau mampu bertahan sampai hari ini, itu bukan karena kekuatanmu sendiri. Itu karena Allah yang menopangmu sejak lama, bahkan ketika engkau lupa bersyukur, lupa bersabar, lupa berdoa. Pertolongan Allah tidak selalu terlihat, tetapi selalu terasa oleh hati yang bersih. Allah tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Ada satu momen dalam hidup setiap manusia ketika ia akhirnya berhenti mengejar jawaban dari dunia luar, dan mulai mencari jawaban di dalam dirinya sendiri. Ketika ia mulai duduk tenang, menutup matanya, menarik napas panjang, lalu membiarkan hatinya berbicara. Dan pada saat itulah, ia menyadari bahwa selama ini, ia tidak pernah berjalan sendirian. Allah selalu bersamamu, Allah selalu memperhatikanmu, Allah selalu melindungimu, bahkan pada saat-saat kau merasa paling tidak layak. Bahkan ketika hatimu gelap, Allah tetap menyalakan cahaya kecil dalam dirimu, cahaya yang membuatmu terus bangkit, terus berharap, terus berdoa. Tidak ada satupun langkahmu yang diabaikan oleh Allah. Tidak ada satupun lelahmu yang hilang tanpa makna. Tidak ada satupun rasa sakitmu yang sia-sia. Semua itu adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan jiwa yang hanya Allah sendiri yang dapat mengaturnya. Dan pendidikan ini begitu halus, begitu lembut, hingga kadang kita tidak menyadarinya sampai kita menoleh ke belakang dan berkata, ternyata semua yang aku anggap sebagai kegagalan, adalah jalan menuju kedewasaan. Ternyata semua kehilangan yang aku tangisi, adalah penjagaan Allah agar aku tidak tersesat. Ternyata semua yang membuatku jatuh, adalah cara Allah mengajariku berdiri. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan bahwa jiwa seorang mukmin akan dibentuk oleh dua hal, kehalusan kasih Allah, dan kerasnya ujian Allah. Kedua-duanya adalah rahmat, kedua-duanya adalah tanda cinta, satu melembutkan, satu menguatkan. Jika hidupmu selalu mudah, hatimu akan rapuh. Jika hidupmu selalu sulit, hatimu akan hancur. Maka Allah mencampur keduanya, rasa manis dan pahit, agar jiwamu matang, seimbang, dan semakin dekat kepadanya. Dan ketahuilah, jika Allah tidak menginginkanmu bertumbuh, Ia tidak akan mengujimu. Jika Allah tidak mencintaimu, Ia tidak akan menegurmu. Jika Allah tidak peduli, Ia akan membiarkanmu menikmati dunia sampai engkau lupa akhirat. Namun justru ketika Allah ambil sesuatu darimu, disitulah bukti cintanya ada. Ketika Allah membuat hatimu gelisah terhadap dosa, disitulah bukti perhatiannya ada. Ketika Allah membuatmu menangis dalam doa, disitulah bukti kedekatannya ada. Air mata seorang hamba di hadapan Tuhannya lebih berharga daripada seluruh dunia. Dan setiap tetesnya adalah saksi bahwa Allah tidak pernah membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Ada orang yang merasa dirinya lemah. Padahal ia kuat, sangat kuat, hanya saja ia belum menyadari bagaimana Allah menopang seluruh hidupnya. Ada orang yang merasa dirinya gagal. Padahal kegagalannya itu adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ada orang yang merasa dirinya sendirian. Padahal setiap malam, Allah memanggilnya dalam doa,
menenangkannya dalam tidur, menjaganya dalam kesepian. Allah tidak membiarkanmu jatuh tanpa menopangmu. Dan jika saat ini engkau merasa terpuruk, percayalah. Ini bukan akhir, ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Perjalananmu mungkin tidak mudah, langkahmu mungkin tidak selalu lurus. Kadang kau jatuh, kadang kau terhenti, kadang kau tersesat. Namun selama hatimu terus kembali kepada Allah, engkau selalu berada di jalan yang benar. Suatu hari, engkau akan melihat ke belakang dan memahami semuanya. Engkau akan memahami mengapa sesuatu hilang. Engkau akan memahami mengapa sesuatu datang terlambat. Engkau akan memahami mengapa doa tertentu tidak dikabulkan. Engkau akan memahami mengapa Allah membuatmu kuat di tempat-tempat yang dulu membuatmu lemah. Dan ketika hari itu tiba, engkau akan berkata dalam hati, "Rupanya aku tidak pernah jatuh, Allah selalu memegangku. Rupanya aku tidak pernah sendirian, Allah selalu bersamaku. Rupanya aku tidak pernah gagal, aku hanya sedang diarahkan." Semoga hatimu selalu dijaga oleh Allah. Semoga langkahmu dipandu oleh cahayanya. Semoga semua kesedihanmu diganti dengan ketenangan yang luas. Dan semoga engkau selalu kuat untuk percaya bahwa apapun yang Allah lakukan dalam hidupmu, semuanya terjadi karena rasa cintanya yang tidak pernah habis. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika narasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar lebih banyak hati yang mendapatkan ketenangan. Semoga Allah melindungi perjalananmu dan menerangi setiap langkahmu.